Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Mugi-mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin mengedepankan suatu mitos yang sering terjadi di masyarakat, yaitu nek ketiban cecak itu mesti ono sial ya. Nah, ini akan kita bahas secara nalar dan logika ya. Jadi tidak usah bingung, tidak usah takut bahwa itu adalah kesialan. Dekatlah dengan Gusti Allah, nanti akan insya Allah keselamatan itu akan terjadi pada diri jenengan. Gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu secara logika kenapa cicak itu jatuh dari atas. Nah, cicak itu sebenarnya tidak salah nih. Ada beberapa ustadz mengatakan cicak itu sebagai medium bawa sihir. Mbak tidak setuju nih. Mereka diciptakan oleh Gusti Allah itu pasti ada manfaatnya, dan itu bukan soal pembawa atau tidak. Itu pertanda, ya saya paham pertanda. Tetapi kalau untuk sebagai media sihir, Mbak tidak setuju karena itu urusannya dengan kehendak. Nah, kita bahas dulu ya. Seorang cicak itu di atas tubuh kita. Kita itu, sekarang gini, kita itu berada di bawah suatu ruangan yang ketinggiannya adalah 3 meteran, 3 meter dari plafon di atas itu ada cicak. Ketinggian kita itu paling tidak kan 1,5 sampai 2 meter ya nggak sampai 2 meter. Nah, berarti masih di atas plafon itu ketinggiannya adalah 1 sampai 1,5 meter ya. Nah, ketika ada cicak di atas tubuh kita, ketika kita punya aura yang pekat, nun sewu, aura pekat itu dalam arti kita punya hawa ya, hawa yang sing panas, pekat, ataupun iya itu bisa ditimbulkan dari kita ada unsur lain. Satu, khotam. Kedua adalah kita ada penyakit yang sifatnya non medis. Ketiga, itu kita punya aura buruk. Aura buruk itu ya dalam arti ya kita punya ditimbali kesialan, atau mungkin kita ada gangguan dari unsur lain, bisa diganggu makhluk halus, bisa diganggu oleh orang lain yang mengirimkan entah santet, peluh dan sebagainya. Nah, itu nanti aura di dalam pusaran kita, badan kita yang bagian atas. Ngerti sendir atau lilin? Lilin itu kalau dibakar, pada ujung baranya itu titik panasnya. Sendir atau lilin itu pada bagian ujung apinya. Kalau apinya dipegang tidak begitu panas, tetapi pada ujung apinya itu titiknya panas banget. Nah, titik panas itulah pada jarak 1,5 meter itu hewan apapun yang di atasnya akan merasa panas, jatuh mengenai diri atau enggak kena. Nah, itulah yang terjadi bukan soal cicak itu membawa santet dan sebagainya, media perantara jin untuk menyakiti. Mbak tidak setuju. Tetapi yang terjadi adalah diibaratkan bara tubuh kita ketika ada sesuatu yang sifatnya non medis, goib, atau mungkin yang sifatnya pekat di dalam diri kita. Aura diri kita itu kayak lilin, ujung lilinnya itu pada ujung titiknya panas ya, pada ujungnya, bukan pada baranya. Pada ujung baranya itu yang paling panas. 1,5 meter di atasnya itu benda-benda apapun termasuk cicak, kewan-kewan apa wae mesti tiba. Nah, itu yang terjadi. Kalau mbah ngamatinya itu seperti itu. Bukan soal kita nibani terus kalau tidak sial itu, enggak, insya Allah enggak. Tetapi ada juga yang seperti itu. Kalau ada yang berpandangan seperti itu, monggo silahkan, mbah tidak akan membantah, tetapi mbah tidak setuju. Seperti hanya anjing itu haram, ya haram, tetapi kan tidak salah seorang anjing itu diciptakan untuk itu enggak ya. Tidak salah mereka, memang diciptakan itu maka itu haram, najis, tapi kan tidak salah. Nah, kayak gitu Terus ketika jatuh itu apa yang kita lakukan, Mbak? Ada yang harus bunuh dan sebagainya. Ora usah tuh ya tripatin, ora usah, tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Ketika ada seperti itu, kita sirik menurut aku ndak marahi kena. Ora usah Ketika kejatuhan seperti itu, berdoalah, mintalah keselamatan kepada Gusti Allah, minta perlindungan, semoga tidak terjadi apa-apa. Takut itu wajar Nah, tugas kita setelah takut adalah berlindung kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangeran akhir jagat. Tugas kita itu bukan yang lain.
Terus setelah itu baru kita, kalau kita tidak mantap setelah doa, ambil air wudhu, bagian muslim ya, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Atau mungkin kalau sudah waktu sholat, ambillah segeralah sholat. Itu yang lebih utama, karena tidak ada media lain untuk yang mencelakai diri kita selain dari lolosnya perlindungan kita oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bahaya pemahaman seperti itu. Kalaupun ada ya Ustadz punya beberapa ahli ruqyah itu tidak boleh, itu media sihir, monggo, tidak apa-apa. Tetapi kacamata apa seperti itu. Dan yang sering mbah amati yang namanya cecak iku ono mongsone. Nah, itu nalar li. Ini nalar. Rata-rata yang jatuh itu ketika, pernah nggak li? Ketika cecak itu jatuh, mbok oyak itu loh, mbok oyak kecekel. Pernah nggak ngamati pada kakinya itu biasanya sudah mulai memutih dan mulai daya hisap kakinya itu sudah mulai berkurang. Intinya itu mulai ganti kulit nih. Loh, orang pernah ngamati lah ya. Coba nih, ketika ada cicak yang jatuh mati lepok, dia biasanya kan pada jatuh pertama itu dia tuh masih shock ya. Cekelan, cekel, jangan dibanting deh, amatilah. Karena Gusti Allah menyediakan itu untuk kita amati, kita tadabur ya. Nah, itu termasuk tadabur alam. Nah, kita amati. Biasanya cicak itu ketika jatuh, pada telapaknya itu sudah mulai ganti kulit, atau mungkin pada ujung kakinya itu sudah mulai tidak rata. Jadi daya hisapnya itu berbeda. Dan bisa juga pada ujung plafon itu biasanya dihinggapi, ada debu yang sifatnya itu tidak halus, jadi nempel, jadi kaki cicak itu tidak bisa rata menempel. Itu sering banget bah amati le. Nah dulu ya bah juga berpikir seperti itu ketika tiban cepok, waduh mesti aku baringono ciloko, seneng doyak cekel dibanting dikeplak dipateni. Wah, itu budaya yang naudzubillah ya, kita tidak tahu ya apa yang terjadi, tetapi mbah amati secara logika seperti itu, dan insya Allah tidak ada apa-apa. Nah, tugas kita memang berlindung kepada Gusti Allah ketika ada kita takut. Tidak salah kita takutnya, karena ada sesuatu yang sifatnya kita sudah paham dan tahu. Nah, yang penting begitu ada kejadian, begitu ada sesuatu yang sifatnya ayo tahayul, itu ngomong itu tahayul ya. Yang benar ya seperti itu tadi, ketika cecak itu jatuh itu karena hawa panas dari manusia yang menempel, yang terjadi karena ada unsur lain, entah gangguan, entah penambahan dari unsur lain yang sifatnya itu menjadikan pekatnya hawa atau aura diri kita. Nah, ibaratkan seperti lilin itu baranya itu diri kita tuh kayak auranya kayak bara itu deh. Jadi pada ujung kepala itu titik paling panas menuju ke atas. Sama kalau cuma 1,5 meter dari ujung kepala itu ya panas. Hewan apapun juga akan jatuh. Nah, wes, iku mesti konang. Bagi yang tahu, bagi yang belum tahu ya monggo lah. Dianggap diimani monggo, tetapi bahkan tidak akan bantah. Yang penting tugas kita adalah berlindung kepada Gusti Allah jika ada seperti itu. Nah, gitu dulu ya. Kita sambung lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.